atau owner Tahfiz Al-Kausar, kepada beliau dipersilakan. Waktu namanya kalau caleg ay batin atong promosi tapi bukan caleg. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini di tempat yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua bersama para penghafal Al-Quran, bersama para keluarga Allah di dunia, orang-orang terkhusus, yaitu para santri Tahfiz Gratis Al-Kausar cabang Bulukumbah. Ada 9 cabang di sini yang berkumpul, para walinya dan santrinya. Alhamdulillah. Selanjutnya salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar, Nabi idola, junjungan kita, uswatun hasanah. Tidak ada yang beliau ucapkan keluar dari lisannya kecuali itu berdasarkan dari wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibimbing, yang di-endorse langsung oleh Allah pemilik dunia ini, yang dinaikkan derajatnya oleh Allah, yang dibimbing, yang diberikan semua kemudahan-kemudahan, dimenangkan oleh Allah, diberikan kesabaran saat kalah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua wajib untuk selalu mengikuti beliau dari seluruh aspek kehidupannya. Walaupun kita ini berada di zaman yang akhir-akhirnya, yang sedikit lagi kiamat, yang dimana orang yang memegang agama sama dengan memegang bara api. Kalau setengah-setengah kateni bahasa Bugisna, setengah-setengah kita lagi bahasa Makassarna, setengah-setengah kita lagi, atau kita tidak serius dalam beragama, maka panas. Tapi kalau kita genggam dengan erat, maka insya Allah api itu akan padam. Takbir, Akbar. Tentu saja doa dari para wali santri, doa dari santri semua. Kita semua ini tidak ada apa-apanya. Ada doa mereka di belakang yang selalu memudahkan. Karena kami ini semua apa tunji golong, anak muda semua, anak muda, dan betul-betul Tahfiz Gratis Al-Kausar ini hadir orang Bugis satu Kampunta, mulai dari Jawa Barat, Bogor tahun 2017. Karena hari ini saya diminta untuk menjelaskan, untuk memberikan informasi, mengenalkan. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh yang hadir, pada keluargaku, dan terima kasih kepada ibundaku yang tercinta. Dan juga saya berterima kasih, kalau masih hidup, bapakku saya panggilnya, sudah ada di kuburan sana. Saya berterima kasih kepada beliau karena sudah memasukkan saya ke pesantren Darul Istiqamah. Perjuangan beliau bolak-balik sampai di Maros, mengokolahkan saya di sana, sampai pinjam uang ke saya untuk bagaimana agar saya tetap bertahan. Sampai beliau meninggal, saya dengarkan cerita-cerita itu, dan beliau tidak pernah mengeluh. Dan saya tahu pasti banyak wali santri seperti itu. Bapak saya ada gajinya, tapi tidak cukup untuk membayar biaya SPP saya dulu. Sampai menunggak, adik-adikku juga menunggak, ambil jasanya sampai bayar. Itu semua yang mendasari saya untuk bikin Tahfiz Gratis ini. Bagaimana agar memudahkan orang-orang seperti saya, menengah ke bawah.
menengah ke bawah, agar bisa juga merasakan menghafal Al-Quran, bisa juga merasakan orang tuanya ada anaknya mengaji, ada anaknya pintar baca Quran, ada anaknya yang mendoakan nanti. Kalaupun nakal, kalau sudah belajar agama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan nanti. Anak-anak tak kalau ada nakal, mungkin 1, 2, 3 anak, tak ada 1 bajingan, ada 1 amporo, semoga nanti ada doakan. Nanti kembali, berdoa saja, semoga Allah kembalikan. Dan nanti doakan, karena kalau anaknya berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka orang tuanya ini diberikan ampunan. Tidak sadar orang tuanya kenapa ada aliran pahala, ternyata ada anaknya mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi saya harap semuanya orang tua dan wali santri bisa semua anaknya mendoakan, dan bisa juga menjadi pejuang Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih untuk seluruh keluarga yang hadir, om-omku yang hadir, tante-tante, Om Rustam, saudara dari ibundaku, adik-adik dari ibundaku juga ada di sini, Tante Niar, Tante Ismi, siapa lagi yang nampak, biasanya ada terlewat kalau kita menyapa. Ada keluargaku juga, ada Om Baha yang mungkin bersamai perjuangan, dan seluruh wali santri yang hadir pada hari ini. Saya berterima kasih. Ada Om Joha juga datang di sini, Bapak Joha yang menjadi orang tua kita di sini di Tahfiz Gats Al-Kausar, dan para seluruh panitia yang mengadakan acara ini. Tentu semua tidak ada kebetulan dalam kaum musliman. Allah kumpulkan kita semua di sini untuk sebuah kebaikan, insyaallah, untuk bagaimana menyelamatkan pemuda akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para wali santri semua yang saya banggakan, semua yang saya hormati. Saya merantau tahun 2015. Bapak saya barangkali ada dosanya yang tidak diampuni, atau barangkali ada yang belum cukup. Saya rasa sayang sekali sama bapak saya. Kemana-mana ikut sebelum beliau meninggal. Jadi sangat kehilangan. Tiba-tiba beliau meninggal. Sehat masuk rumah sakit, ternyata beliau meninggal. Dan luar biasanya banyak keajaiban ketika orang meninggal. Biasanya meninggal itu baru ada hal-hal yang ajaib kita lihat. Mulai dari beliau meninggal, ada beberapa kata-kata yang saya simpan sampai sekarang. Beliau mengatakan bahwa pimpin adik-adikmu. Saya berusaha melakukan itu. Beliau juga sebelum masuk rumah sakit mencatat semua hutang-hutangnya, walaupun 100.000. Saya telepon satu-satu dan semua sudah lunas, alhamdulillah. Beliau juga keluar rumah sakit tidak menyusahkan. Pas uangnya di ATM dengan pembayaran, kalau tidak salah sekitar, padahal beliau askas namanya, kalau PNS ada askasnya, sekitar 20 juta tagihan persis uangnya di ATM yang kita bayarkan untuk keluar. Dan juga namanya PNS cepat-cepat coba begitu, jadi kita tidak ada warisan sama sekali, bahkan hutang. Alhamdulillah, itu pun hutangnya mungkin karena perjuangan bagaimana anaknya supaya bisa sekolah dan lain-lain. Hanya ini di bangunan ini, tanah gersang dulu, yang alhamdulillah beliau bisa menjadi tahfiz sekarang, alhamdulillah. Lalu yang saya ingat juga bahwa beliau bercita-cita untuk bikin pesantren. Kalau pensiun mau menghabiskan umurnya untuk di pesantren saja. Ternyata beliau meninggal dan dikabulkan dekat pesantren ini. Di kuburan sana pesantren sekelilingnya. Semoga menjadi pahala dari yang rabbal alamin. Jadi itu tujuan pertama saya bikin tahfiz sebenarnya. Kecil-kecilan dulu bikin di Jawa Barat. Saya kesana sebenarnya tugas untuk ada sebuah organisasi sosial dakwah. Saya ditunjuk sebagai sekretaris jenderal, namanya Rehab Hati. Ada puluhan cabangnya. Saya ditugaskan di pusat untuk menjadi sekjen. Di sanalah mulai bertarung di ibu kota. Di ibu kota sudah hafal jalan, sudah banyak kenalan, banyak teman-teman. Semua saya temani bergaul. Di jenderal juga teman bergaul, preman juga temani bergaul. Aktivis juga alhamdulillah
tingkat-tingkat nasional semua berhasil akrab di sana. Nah, saya membawa prinsip Bugis Makassar, biarpun kita susah jangan minta-minta, biar garam kita makan jangan bilang pinjam dulu atau apakah, atau menyusahkan orang lain. Itu prinsip saya di sana. Tidak ada uang kubawa ke Jakarta. Alhamdulillah di sana sekitar 2 tahun membuat tahfiz ini. Kita sewa rumah dulu. Nah, di sana di perumahan Kota Wisata Cibubur. Saya panggil adik Ustaz Hidayat. Dia juga dari pesantren Darul Istiqomah. Darul Istiqomah sekitar 3 tahun, lalu mengabdi di Sinjai, Lapae. Setelah itu, karena melihat akhlak dari penghafal Quran, beliau memutuskan untuk menjadi penghafal Quran setelah bapak saya meninggal. Saya yakin dia juga sadar bahwa butuh doa dari anak yang soleh. Jadi beliau berusaha juga untuk menjadi anak yang soleh, karena dia juga sayang dengan bapak saya. Jadi pergi menghafal Quran, masya Allah. Saya hanya 2 kali menjenguk kalau tidak salah. 2 kali menjenguk di sana, mandiri dia, mandiri. Kebutuhannya juga tidak mungkin tidak terpenuhi dengan baik di sana, karena kita namanya meninggal orang tua, tidak ada lagi sandaran. Lalu tapi masya Allah di sana hafalannya termasuk yang terkuat, dan juga saya lihat kalau datang menjenguk itu namanya paling atas, yang kuat hafalannya. Jadi setelah menghafal Al-Quran, Ustaz Hidayat terjun dunia usaha. Saya ke Jakarta, beliau ada. Di sini juga kita mulai membangun, di Bantaeng juga kita belum membangun, di Jeneponto alhamdulillah juga kita aktifkan. Jadi yang pinjaman itu batu loncatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang punya sendiri, supaya kadar-kadar kita ini nanti tidak berkelahi di belakang. Mau berkelahi kalau banyak, dia mami malas. Di Al-Kausar insyaallah setelah hafal 30 juz dikasih ruang belajar menjadi pembina. Ada tahapannya. Mau bisnis, ada tunjuk bisnisnya. Mau produk, banyak kita punya produk, tidak dicari, didatangi. Ini definisi akhirat dikerja, dunia mendekat. Bahkan datang ke sini freezernya, datang ke sini produknya, datang lagi timnya ke sini, Nirvana Food endorse lagi, iklan lagi di sedikit. Tidak usah buka travel, alhamdulillah ada travel lagi datang. Bahkan saya sudah berulang-ulang kali ini berangkat gratis. Tidak usah saya cari jemaah berangkat, langsung berangkat. Tidak ada syaratnya. Pokoknya dikasih jadwal. Kalau mau berangkat Ustaz bilang lagi berangkat. Alhamdulillah berangkat Tommy sama ibu, istri, adik-adik, dan santri juga ada yang 3 bulan di sana. Dan insya Allah kalau Allah menghendaki semua pembina bisa bolak-balik juga di sana. Amin ya rabbal alamin. Bisa 3 bulan di Arab Saudi. Biasa halaqah Quran di Masjidil Haram, yang dimana 100 satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Kausar di belakang. Masya Allah. Jadi jangan ragu Bapak Ibu semua. Prestasi seperti tadi Rizky, dia mampu 1 bulan 3 juz itu sudah hafal. Bisa juga menghafal tanpa melihat Al-Quran 30 juz sudah Rizky. Tapi apa fenomena sekarang anak muda? Al-Quran di tenggorokan lagi, tapi dia bamba lagi. Tapi dia penrasul-rasul. Itulah memang sekarang anak muda, apalagi ada HP. Dimaklumi, makanya kita yang rangkul. Makanya saya taruh di tempat yang disiplin. Kan masukkan macan di tapi di Caman Jeneponto. Pusing semua pembina lagi Rizky. Bagus mengaji, menangis kita kalau dia mengaji. Tapi kalau tidak tahu bergaul kasihan. Masih banyak hal yang perlu dipelajari dalam kehidupan. Kita banyak kekurangan, tapi dia kali-wali lagi. Bikin malu kalau kita kenakan di orang. Tapi itu kita, kenapa kita angkat ini? Inilah fenomena di masyarakat. Banyak 30 juz tapi tidak terbina. Makanya kita berusaha bagaimana agar 30 juz betul-betul dia menjadi anak yang soleh. Di belakang tidak menanduk. Betul-betul dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah walaupun sendiri. Sudah pasti banyak masalah. Tapi kalau kita banyak bikin salah, hancur sehancur-hancurnya. Karena pasti ada ujian-ujian. Banyak anak nakal kita hadapi. Tapi alhamdulillah kalau kita ikhlas, kalau kita
tarik ulur. Tidak semua itu dielus-elus, ada juga ketuk medik sedikit. Dan sekarang, resikonya wali santri jadi lawan. Jadi saya larang semua pembina jangan ada yang memukul, dihukum saja. Tapi kalau pas lagi mohon maaf, tidak tahu juga itu namanya kondisi lapangan. Kondisi lapangan. Jadi wali santri saya sebenarnya harap maklum saja kalau ada masalah-masalah bicarakan, sampaikan ke saya. Karena tahu itu masalah santri itu tidak jauh-jauh dari kenakalan-kenakalan remaja di luar. Yang di luar saya lepas. Intinya tidak senakal di luar. Tapi kalau ada yang lebih nakal dari luar, ya